Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 dan beberapa anggota saya yaitu Ananda Indria, Aulia Rohma, dan Yasmin Angelita akan membahas tentang hakikat manusia menurut Jean-Paul Sartre yang akan ditampilkan PPT-nya oleh rekan saya yaitu Ananda Indria. Kepada Ananda Indria dipersilahkan. Baik, saya akan memunculkan file presentasinya. Yang kita bahas pada presentasi kali ini yaitu biografi Jean-Paul Sartre, pendidikan, pemikirannya, kelebihan, serta kekurangan dari pemikiran Jean-Paul Sartre. Yang pertama yakni biografi. Jean-Paul Sartre lahir pada 21 Juni 1905 di Paris, Prancis. Ayahnya bernama Jean-Baptiste Sartre dan ibunya bernama Anne-Marie Coetzer. Sartre, kecil yang biasa dipanggil Paulo, memiliki fisik lemah dan sangat sensitif. Seperti anak fisik lemah, dia suka menyendiri dan melamun. Masa kecilnya terkesan pahit bagi dia karena sering menjadi korban anak yang lebih kuat. Walaupun begitu, ia dikenal sebagai murid yang cerdas. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat kecil, sehingga ibunya pada akhirnya membawanya untuk tinggal di rumah kakeknya, Karl Schweitzer, yang merupakan saudara dari Albert Schweitzer, seorang guru besar di Universitas Sorbonne. Kakeknya lah yang merupakan orang pertama yang mengenalkan Sartre pada literatur. Saat berumur 12 tahun, ibunya menikah lagi. Hal ini memberi pukulan baginya beberapa saat kemudian. Dia tidak lagi mempercayai keberadaan Tuhan dan terang-terangan menentang pandangan kakek dan ayah tirinya. Pada usia yang ke-17 tahun, ia memulai 6 tahun studinya di Universitas Sorbonne untuk mendapat accreditation, suatu ujian yang memberi peluang karir akademis dalam filsafat pada tahun 1928. Ia gagal dan parahnya mendapat peringkat terakhir di kelasnya. Namun, dari penundaan itu, ia bertemu Simone de Beaufort, seorang tokoh feminis yang menjadi kekasih seumur hidup mereka, sering bersama dan menjadi kekasih intelektual juga. Sartre lulus sebagai peringkat pertama pada ujian tersebut, dan Simone de Beaufort peringkat sesudahnya. Pada tahun 1929 mengikuti wajib militer. Ia sempat ditahan Nazi pada tanggal 21 Juni 1940 hingga akhirnya melepaskan diri pada Maret 1941. Selanjutnya, pendidikan Sartre. Setelah mengajar lebih lanjut di Le Havre dan kemudian di Laon, ia mengajar di Les Pasteurs di Paris pada tahun 1937 sampai 1939. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, Sartre telah hidup sebagai seorang penulis independen. Tulisan-tulisan teoritis Sartre, novel, dan drama merupakan salah satu sumber inspirasi utama sastra modern. Sartre banyak meninggalkan karya penulisan, diantaranya berjudul Being and Nothingness atau Ada dan Ketiadaan, yang banyak dipengaruhi oleh filsuf sebelumnya, terutama Kierkegaard dan Heidegger. Kelebihan Sartre dari para filsuf eksistensialis pendahulunya adalah kejelasan konsep dan kekuatan semangatnya. Karena karya-karyanya yang sangat bagus pada tahun 1964, Jean-Paul Sartre mendapatkan penghargaan Nobel. Meski begitu, ia memilih untuk tidak menerima penghargaan tersebut. Hal ini sebenarnya dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Alasan yang utama yaitu Sartre tidak mau menerima berbagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi apapun. Hal ini dikarenakan sebuah organisasi biasanya dilatar belakangi atau menganut ideologi tertentu, sehingga ia tak mau nantinya ia justru dikaitkan dengan ideologi atau kepentingan tertentu dalam organisasi tersebut.
Selanjutnya, pemikiran Sartre. Jean-Paul Sartre adalah tokoh yang sangat berperan pada penyebaran filsafat eksistensialisme. Sartre dalam hal ini menempatkan eksistensi manusia mendahului esensi. Eksistensi pada esensialnya menunjukkan kepada kesadaran manusia. Karena manusia berhadapan dengan dunia di mana dia berada sekaligus memikul tanggung jawab untuk diri dan masa depan dunianya. Kebebasan adalah esensi manusia. Biasanya manusia yang bebas selalu menciptakan dirinya. Manusia yang bebas dapat mengatur, memilih, dan dapat memberi makna pada realitas. Sartre berkeyakinan bahwa inti setiap relasi antar manusia adalah konflik, saling menegaskan terus-menerus, karena seorang manusia menjadi subjek, sekaligus objek bagi yang lain. Oleh karena itu, satu dengan yang lainnya berusaha untuk memasukkan orang lain ke dalam pusat dunianya. Mengikuti Nietzsche, Sartre mengutuk setiap bentuk objektivitas dan impersonalisasi. Tak ada standar baik dan buruk kecuali kebebasan itu sendiri. Sartre menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup dan berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri. Dengan kebebasannya dapat mencipta dirinya. Ia ditandai keterbukaan pada masa depan dan merencanakan pada masa depan dirinya. Ia tidak dapat menyalahkan orang lain atau menggantungkan diri kepada realitas yang tidak ada, tetapi manusialah yang senantiasa menciptakan dirinya sendiri. Manusia adalah pengada yang tidak pernah identik dengan dirinya sendiri. Setiap kali ia menciptakan dirinya, sekaligus meniadakan dirinya yang sudah ada. Tema sentral yang terdapat pada seluruh karya filsafat Sartre adalah manusia, lebih spesifik menekankan pada human existence. Salah satu ungkapannya yaitu hanya manusia yang bersungguh-sungguh atau bereksistensi. Warna dalam filsafatnya adalah humanities dan semua pemikirannya boleh dikatakan sebagai usaha atau untuk melukiskan cara beradanya manusia. Dalam pandangannya diungkapkan bahwa manusia tidak lain daripada bagaimana dia menjadikan dirinya sendiri, mengungkapkan cita-cita manusia yang mengalir secara mendalam sebagai sebuah kepastian yang sebenarnya dari apa seharusnya menjadi seorang manusia. Cita-cita untuk menentukan keberadaan individu seseorang dalam suatu kebutuhan rasional atau sejenisnya. Dengan kata lain, bagi manusia, eksistensi adalah keterbukaan. Selanjutnya yaitu gagasan dan pemikiran Sartre. Yang pertama, segalanya lebih aneh dari yang kita kira. Sartre sangat memperhatikan saat ketika dunia menyatakan dirinya sebagai orang yang jauh lebih asing dan lebih aneh dari biasanya kita akui. Saat-saat ketika logika yang kita anggap sehari-hari menjadi tidak tersedia, menunjukkan hal-hal yang sangat bergantung dan bahkan absurd dan menakutkan. Yang kedua, kami bebas. Maupun aneh ini tentu saja membingungkan dan agak menakutkan. Tetapi Sartre ingin menarik perhatian kita kepada mereka karena satu alasan utama, yaitu karena dimensinya yang membebaskan. Hidup jauh lebih aneh daripada yang kita kira. Pergi ke kantor, makan malam bersama seorang teman, mengunjungi orang tua kita, semua ini jelas atau tidak seperti biasanya. Tetapi sebagai konsekuensinya jauh lebih kaya dalam kemungkinan. 3. Kita seharusnya tidak hidup dalam iman yang buruk. Sartre memberi istilah pada fenomena hidup tanpa mengambil kebebasan dengan benar di atas kapal. Dia menyebutnya itikat buruk. Kita memiliki itikat buruk setiap kali kita mengatakan pada diri sendiri, segala sesuatunya harus dengan cara tertentu dan menutup mata terhadap pilihan lain adalah itikat buruk untuk bersikeras. Kita harus melakukan jenis pekerjaan tertentu atau hidup dengan orang tertentu atau membuat rumah kita di tempat tertentu.
4. Kita bebas untuk membongkar kapitalisme, satu faktor yang paling membuat orang enggan mengalami diri mereka sendiri adalah uang adalah gratis. Sebagian besar dari kita akan menutup sejumlah opsi yang mungkin pindah ke luar negeri, mencoba karir baru, meninggalkan pasangan, dengan mengatakan itu kalau aku tidak perlu khawatir tentang uang. Selanjutnya yaitu kelebihan pemikiran Sartre. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berkesadaran, memiliki kesadaran yang bersifat intensionalitas, yakni kesadaran melakukan sesuatu hal. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab pada manusia. Kebebasan memilih untuk melakukannya atau tidak, namun terikat dengan tanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, masa depan manusia di tangan manusia. Karena eksistensi manusia yang mendahului esensi, manusia harus bertanggung jawab penuh atas dirinya, mendefinisikan dirinya dan mengupayakan apa yang diharapkan. Yang keempat, individu sebagai legislator untuk seluruh manusia, sebagai pemilih untuk dirinya yang juga memilihkan orang lain. Efek tindakan tidak hanya berdampak pada dirinya, tapi berdampak untuk orang lain, dan tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, namun juga bertanggung jawab dengan orang lain. Yang kelima, hubungan antara manusia. Eksistensi manusia hadir bersamaan dengan eksistensi orang lain. Kehadiran dirinya dan orang lain saling bekerja sama. Adanya orang lain membantu dalam mengenal esensi pada diri manusia. Kelebihan-kelebihan ini membuat manusia berada dengan makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di dunia. Manusia dapat memutuskan, menimbang-nimbang keputusan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depannya. Selanjutnya, kekurangan pemikiran Sartre. Yang pertama, yakni kebebasan absolut, yakni bertindak bebas untuk memilih dan melakukan tindakan yang diinginkan tanpa terpengaruh apapun. Yang kedua, pengingkaran adanya Tuhan, nilai dan imperatif moral. Adanya Tuhan yang Maha Tahu akan memusnahkan kebebasan manusia. Namun Sartre menegaskan, adanya Tuhan tidak mempengaruhi eksistensi manusia dan sudut pandang kaum eksistensialisme. Yang ketiga, pengingkaran adanya watak atau esensi manusia. Karena eksistensi mendahului esensi manusia, jadi tidak percaya akan watak dan nilai diri manusia. Menganggap semua individu memiliki definisi dan kualitas fundamental yang sama. Yang keempat, individu sebagai legislator. Tak hanya di kelebihan, menjadi legislator juga memiliki kekurangan, yakni setiap konsep dan hal yang dipilih tidak menjamin itu benar karena tidak nilai dan norma yang mengarahkan. Karena tidak adanya nilai dan norma yang mengarahkan. Baiklah, demikian yang dapat kita sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Sartre yang terkenal adalah konsep eksistensi mendahului esensi, yang mana berarti manusia ada lebih dulu daripada esensi atau makna dirinya. Karenanya, ia menyatakan bahwa manusia sebenarnya terlahir tanpa memiliki makna apapun. Sartre adalah seorang eksistensialis ateis, yang mana berarti ia tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Oleh karenanya, ia juga tak percaya terhadap takdir yang mengatur manusia dan beranggapan bahwa seluruh perbuatannya akan ditanggung oleh dirinya sendiri dan tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Salah satu kutipannya yang terkenal adalah manusia dikutuk untuk bebas, yang mana menjelaskan bahwa manusia memiliki kebebasan yang mutlak termasuk dalam memaknai kehidupannya sendiri. Meski begitu, memiliki kebebasan yang penuh juga merupakan suatu beban dan penuh dengan risiko serta konsekuensi tersendiri. Oleh karenanya, Sartre pun memaknai kebebasan sebagai sebuah kutukan pada manusia. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.